Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 6. Ya, untuk pembahasan soal yang lain bisa dicek di playlist. Linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Pernyataan yang salah dari pendapat berikut adalah, oke kita cek satu persatu ya. Kita mulai pernyataan yang A. Dua garis sejajar tidak mempunyai titik potong. Nah, coba kalau kita gambar ya. Jadi untuk mengerjakan soal-soal semacam ini lebih mudah kalau kita gambar. Misalkan ini adalah garis M ya. Kemudian ini adalah garis L. Yang mana garis M ini sejajar dengan garis L. Nah, garis ini kan panjangnya tak terhingga. Ini bisa diperpanjang ya kan, atas dan bawah sampai tak terhingga. Logikanya karena M ini sejajar dengan L, ya ini kalau kita bayangkan ya, maka kedua garis ini ya tidak akan pernah mungkin berpotongan. Sehingga kalau dikatakan dua garis sejajar tidak mempunyai titik potong, ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, ingat tugas kita di sini adalah mencari pernyataan yang salah. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang B. Garis L sejajar dengan bidang alfa. Bila garis-garis yang terletak pada bidang alfa tidak berpotongan dengan garis L. Ya, coba kita gambar ya. Berarti kita punya bidang dan garis. Nah, misalkan ini adalah bidang alfa. Ya, dia bentuknya persegi panjang. Kemudian ini adalah garis L yang mana bidang alfa ini sejajar dengan garis L. Ya, Dek ya. Yang namanya bidang ini kan tersusun dari banyak garis, ya kan? Jadi kalau kita bayangkan ya, di sini akan ada banyak sekali garis atau ruas garis ya, sama aja. Nah, seperti ini. Nah, logikanya karena bidang alfa ini sejajar dengan garis L, ya Dek ya, maka garis-garis yang ada di bidang alfa, ya ini karena sejajar, tidak akan pernah mungkin berpotongan dengan garis L. Ya kenapa? Ya karena bidang alfa ini sejajar dengan garis L. Ya, jadi ini sedikit nyambung ya dengan pernyataan yang A. Jadi kalau ada dua buah garis sejajar, tentu keduanya tidak akan pernah saling berpotongan. Nah, kebetulan di sini garis-garisnya itu nempel dengan bidang alfa. Nah, bidang alfa ini sejajar dengan garis L. Maka secara tidak langsung kita dapat mengatakan bahwa garis-garis yang berada pada bidang alfa, atau kalau di sini istilahnya adalah garis-garis yang terletak pada bidang alfa tidak berpotongan dengan garis L. Nah, berarti ini adalah pernyataan yang benar, ya. Kita lanjutkan ke pernyataan berikutnya yang C. Garis L tegak lurus bidang alfa. Bila garis L tegak lurus garis-garis yang terletak pada bidang alfa. Ya, Dek ya. Berarti kalau misalkan di sini saya punya bidang alfa. Nah, kita pakai contoh bidangnya berupa persegi panjang aja ya. Ini adalah bidang alfa. Kemudian ini adalah garis-garis ya Dek ya, yang nempel atau yang terletak pada bidang alfa. Kemudian saya punya garis L. Nah, garis L ini tegak lurus ya, misalkan ini adalah garis L. Nah, ini garis L ya Dek ya. Garis L ini tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi kalau kita tulis nanti bidang alfa ini tegak lurus dengan garis L. Coba kita bayangkan ya. Kalau garis L ini saya perpanjang. Nah, ini saya perpanjang ke sana. Berarti nanti akan menembus, ya kan, menembus bidang alfa. Ini kalau dibayangkan nanti digambar, nah kira-kira seperti ini. Nah, ya bisa membayangkan ya. Oke, misalkan ini titik tembusnya. Nah, logikanya garis-garis yang nempel atau yang terletak pada bidang alfa ini pasti tegak lurus ya Dek ya dengan garis L. Nah, ini tegak lurus. Ya. Garis yang ini nanti juga pasti tegak lurus. Ya, jadi intinya garis-garis ya, semua garis yang nempel dengan bidang alfa atau yang terletak pada bidang alfa itu pasti tegak lurus dengan garis L. Kenapa? Karena bidang alfa ini tegak lurus dengan garis L. Ya, jelas ya sampai sini ya.
maka pernyataan yang C ini juga pernyataan yang benar. Nah, tugas kita di sini adalah mencari pernyataan yang salah. Ya, berarti jawabannya ya tidak ada. Nah, nih. Tidak ada pernyataan yang salah. Tidak ada pernyataan yang salah. Ya, Dek ya, semuanya benar. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.